sekarang yang teman-teman sedang masuk jurusannya nih, komunikasi ya, hukum, sosial, atau ilmu-ilmu psikologi. Dan yang ketiga adalah kelompok pengetahuan budaya atau the humanities. Ini yang mana nih? Yang masuk ke natural science enggak gitu ya, the social science juga enggak. Jadi metode ini biasanya dia ada di tengah-tengah atau misalnya yang tidak termasuk ke dalam sosial banget, pure sosial tidak, tapi juga pure natural science juga tidak. Dan untuk mengkaji hal ini biasanya menggunakan metode pengungkapan peristiwa dan pernyataan yang bersifat unik, kemudian diberikan arti. Dan peristiwa-peristiwa pernyataan itu pada umumnya terdapat dalam tulisan-tulisan. Nah, udah tahu nih teman-teman, ada 3 kelompok gitu ya dalam ilmu pengetahuan menurut Profesor Dr. Harja Bahtiar. Ya, yang tadi ilmu alamiah, ilmu sosial, dan ilmu pengetahuan budaya. Sekarang kita masuk ke ISBD, yuk. Nah, ISBD, teman-teman harus ingat rumusnya ya. Ini, ISBD itu sama dengan ISD plus IBD. Apalagi itu ya? Tenang, kita lihat satu persatu. ISD itu adalah ilmu sosial dasar. Dan plus IBD. IBD itu apa? Ilmu budaya dasar. Jadi sebenarnya yang namanya ISBD itu terbangun dari 2 hal atau 2 ilmu ya. Ada ilmu sosial dasarnya dan ilmu budaya dasarnya. Untuk mengungkap apa itu ISD dan IBD, nah kita harus satu persatu bahas dulu sebelum masuk ke ISBD. ISD. Oke, yang pertama tadi ISD. ISD itu ilmu sosial dasar. Nah, menurut katanya aja nih, ilmu sosial dasar tadi ya, kalau teman-teman masih ingat, dia masuknya ke rumpun yang mana? Ayo, apakah rumpun natural science, social science, atau the humanities? Masuknya ke yang mana? Ya, betul. Ini ISD itu masuk ke rumpun ilmu sosial tentu saja ya, namanya juga ilmu sosial dasar ya. Dan ISD sebenarnya bukan pengantar bidang disiplin ilmu sosial seperti misalnya ilmu politik dasar atau ilmu antropologi dasar, tapi sebenarnya ISD ini lebih menggunakan pemahaman yang berasal dari berbagai disiplin ilmu untuk merespon masalah-masalah sosial yang ada, terutama yang dihadapi oleh kita sebagai masyarakat Indonesia. Jadi, si ISD ini intinya adalah ilmu ini ilmu yang mengupayakan untuk memberikan pengetahuan dasar dan pengetahuan umum tentang konsep yang mempelajari gejala-gejala sosial atau fenomena-fenomena sosial yang ada di sekitar kita. Ya, fenomena sosial tuh kayak gimana aja? Ya macam-macam. Kalau misalnya Anda dibully gitu ya, karena misalnya Anda berasal dari keluarga dengan status sosial tidak setinggi teman-teman Anda, itu masuk fenomena sosial ya. Atau misalnya sekarang lagi musim ya, Anda tuh insecure gitu ya. Karena apa? Ya karena teman-teman Anda lebih keren kelihatannya di Instagram atau lebih keren postingan-postingannya di TikTok sehingga Anda kemudian jadi insecure. Itu adalah contoh juga fenomena sosial. Jadi si ISD ini lebih membuat kita atau harapannya gitu ya, tujuannya dari ISD adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kepribadian kita yang lebih luas dalam berurusan dengan manusia lain, serta dalam menyikapi perilaku manusia dengan manusia lainnya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat teman kita misalnya tidak seberuntung kita, terus apakah harus dibully? Terus apakah harus digencet misalnya? Terus kalau misalnya orang lebih keren dari kita, apakah kita harus insecure? Nah, ISD itu melihat hal-hal gejala-gejala sosial atau fenomena-fenomena sosial seperti itu. Dan mempelajari gimana sih cara untuk berperilaku atau menyikapi perilaku manusia yang seperti itu. Kok bisa ya ada orang yang mau senengnya tuh ngebully orang lain? Kok bisa ya ada orang tuh yang insecure mulu bawaannya? Nah, di ilmu sosial dasar tujuannya supaya kita bisa lebih aware, supaya kita bisa lebih meningkat kesadarannya terhadap fenomena sosial yang terjadi di sekitar kita.
Masih di ISD, sekarang kita ngomongin ruang lingkupnya. Jadi apa aja sih yang diomongin di ISD? Nah, ini semua ya, bisa kalian lihat semuanya di sini nih. Ada poin A sampai H. Semuanya ini adalah ruang lingkup atau apa saja yang dipelajari di dalam ilmu sosial dasar. Mulai dari masalah kependudukan. Nah, Indonesia sekarang ada di titik bonus demografi ya, di mana penduduk yang produktif yang masih muda itu lebih besar, lebih banyak dibandingkan yang tidak produktif alias yang sudah manula yang sudah lanjut usia. Tapi itu berbanding terbalik loh sama di Jepang. Justru di Jepang sekarang orang-orang mudanya tidak mau memiliki anak, tidak mau memiliki keturunan gitu, sehingga mengakibatkan penduduknya bahkan sekarang mayoritas itu lansia. Nah, masalah kependudukan ini masuk ke ISD ya. Terus yang kedua, individu, keluarga, dan komunitas. Nah, masalah-masalah individu, keluarga, atau juga berkaitan dengan komunitas. Banyak banget ya komunitas di Indonesia saat ini. Atau masalah yang berhubungan dengan pedesaan dan perkotaan. Ya, bagaimana kemudian misalnya antara desa dan kota, gap-nya, kebiasaannya, kemudian dua entitas yang kota dan desa ini saling mendukung satu sama lain gitu ya. Ini dibicarakan juga di ISD. Masalah pertentangan sosial dan integrasi, pertentangan sosial ya, konflik misalnya. Kemudian tadi yang saya sudah singgung, masalah strata sosial dan kesamaan derajat, masalah pemuda dan sosialisasi, sampai masalah sains, teknologi, dan kemiskinan. Ini menjadi hal yang dibincangkan dalam ilmu sosial dasar. Lalu apa sih yang membedakan ilmu sosial dasar dengan ilmu budaya dasar? Nah, setelah kita belajar ISD, sekarang kita masuk ke IBD. IBD itu ilmu budaya dasar. Ayo, masuk ke rumpun yang mana? Masih ingat 3 yang tadi di awal? Masuk natural science, social science, atau the humanities? Masuk yang mana? Iya betul, bukan masuk social science, tapi IBD ini masuk ke the humanities teman-teman. Jadi yang namanya IBD ini seperti namanya ilmu budaya dasar, itu mempelajari tentang masalah budaya dan manusia. Hubungan antara manusia dan budaya yang dihasilkan oleh si manusia-manusia itu. Jadi ya ngomongin tentang IBD tentu ngomongin tentang sistem nilai-nilai budaya. Jadi budaya tuh apa sih? Ya konsepsi tentang nilai, baik, buruk, jelek atau bagus gitu ya, yang itu muncul di benak kebanyakan orang. Ketika misalnya saya tanya, kalau kamu ketemu dengan orang yang lebih tua, misalnya suaranya tinggi kayak ngebentak-bentak gitu, itu baik atau buruk ya? Jelek atau bagus ya? Atau misalnya ketika kamu lewat ada tetangga lagi kumpul-kumpul, kemudian kamu lewat di situ, terus kamu sambil nyapa permisi atau nyelonong gitu aja. Nah, yang bagus yang mana ya? Yang jelek yang mana ya? Nah, itu sebenarnya bagus atau tidak, buruk atau baik, itu adalah konsepsi nilai yang itu muncul di masyarakat kita. Yang bisa jadi beda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Mungkin teman-teman yang berasal dari Jawa, ya udah biasa tuh misalnya kula nuwun atau permisi gitu ya ketika lewat ke kerumunan orang yang di situ teman-teman lewat. Atau misalnya ngomong ke orang yang lebih tua itu dengan bahasa yang kromo. Kromo itu bahasa yang lebih halus. Kalau di Jawa ada tuh lapisan-lapisannya, level-levelnya ya. Mana bahasa yang bisa digunakan untuk sesama teman, mana bahasa yang bisa dipakai sama orang yang lebih tua, bahkan mana bahasa yang bisa dipakai untuk ngomong sama Sri Sultan. Nah, itu beda lagi tuh. Dan bahkan unggah-ungguh atau body language kita ketika kemudian ketemu dengan orang-orang tadi itu juga berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, itu namanya budaya teman-teman. Yang pasti beda-beda kan antara satu daerah dengan daerah yang lain. IBD ngomongin tentang itu. IBD ngomongin tentang bagaimana sih sebenarnya manusia hidup dengan budaya-budaya yang ada di sekitarnya.
IBD adalah ilmu yang mempelajari dasar-dasar dari kebudayaan, yang mana budaya itu adalah jiwa dari nilai-nilai yang ada di masyarakat itu sendiri. Jadi, tujuan belajar IBD adalah supaya kita bisa mengembangkan kepribadian kita, supaya kita lebih meluaskan cakrawala pikiran kita supaya nggak sempit gitu ya, supaya kita itu memahami bahwa yang namanya budaya itu beda-beda. Jadi sah-sah saja ketika kemudian misalnya teman-teman ketemu sama teman dari daerah lain gitu ya. Saya misalnya orang Sunda ketemu dengan teman saya yang orang Aceh atau orang Palembang. Ini kenapa ya orang kok kayaknya dari tadi bentak-bentak terus? Ternyata memang kebiasaannya atau memang budayanya dalam berbicara ya berbeda dengan kita misalnya yang memiliki background yang berbeda. Begitu juga kebiasaannya ya. Saya punya nggak cuma di Indonesia aja, mungkin kebiasaan dengan budaya luar juga bisa jadi sangat berbeda, dengan negara lain bisa sangat berbeda ya. Mulai dari misalnya budaya makan ya, ada orang sebut aja misalnya di India gitu ya, dia seneng banget makan bawang bombay misalnya. Hampir di setiap masakannya itu ada bawang bombaynya. Sedangkan kita mungkin hanya makan makanan tertentu ya. Sehingga bisa jadi budaya itu ngefek juga pada perilaku-perilaku yang lain. Misalnya perilaku dalam tadi ya, bikin makanan, masak, cara makan, dan lain sebagainya. Jadi belajar IBD membuat kita itu lebih memahami gitu ya masalah-masalah budaya yang ada, dan tujuannya tentu saja supaya kita lebih bertoleransi terhadap budaya yang ada, karena bisa jadi budaya yang kita miliki berbeda dengan budaya yang dia atau mereka miliki. Nah, seperti ISD tadi, IBD juga punya ruang lingkup. Ruang lingkup IBD ada di sini nih, dari A sampai H juga. Seperti yang saya bilang tadi, IBD itu hubungan antara manusia dengan budayanya, maka ya ngomongin tentang manusia dan banyak sekali yang beririsan dengan manusia nih ruang lingkupnya. Ada manusia dan harapan, manusia dan cinta kasih, manusia dan kegelisahan, manusia dan tanggung jawab, manusia dan keadilan, manusia dan penderitaan, manusia dan keindahan, juga manusia dan pandangan hidupnya. Nah, sekarang udah tahu apa itu ISD dan apa itu IBD. Kita maju ke apa itu sebenarnya ISBD. Seperti yang saya bilang tadi, ya masih ingat nggak ISBD itu apa? ISBD sama dengan ISD plus IBD. Nah, ISD sama IBD-nya udah ketahuan nih. Jadi sekarang kita bisa jawab ya, apa itu ISBD? ISBD itu adalah studi yang mencakup masalah sosial yang ada di ISD dan masalah budaya yang ada di IBD. Jadi ISBD adalah rangkuman gitu ya antara apa yang diomongin di ISD dan juga apa yang dipelajari di IBD. Tentu saja integrasi antara ISD dan IBD itulah yang kemudian jadi ISBD dan memberikan dasar-dasar pengetahuan sosial dan konsep budaya yang akan kita pelajari selama 1 semester di mata kuliah ISBD. Setelah kita tahu apa itu ISBD, sekarang kita masuk ke ruang lingkupnya. Ruang lingkup ISBD ada, banyak ya. Ada, nanti kita pelajarin tentang, hari ini kita belajar tentang pengantar ISBD. Next week kita mau belajar tentang manusia sebagai makhluk budaya. Juga belajar soal manusia sebagai makhluk sosial individu. Manusia dan peradaban, manusia keanekaragaman dan kesetaraan, manusia nilai moral dan hukum, manusia ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, terus juga kita ngomongin tentang manusia dan lingkungan. Itu yang akan kita bincangkan selama 1 semester ke depan. Jadi kenapa sih kok harus belajar ISBD? Emang penting ya? Emang apa pentingnya buat kita semua belajar ISBD? Banyak teman-teman yang kita bisa ambil dari belajar ISBD. Paling tidak terbagi jadi 2, ada tujuan umum dan tujuan khusus dalam belajar ISBD. Secara umum, ISBD bikin kita yang pertama
mengembangkan kepribadian manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk budaya. Tentu saja ketika kita belajar ISBD nanti harapannya kita bisa punya kesadaran. Sadar dulu deh yang penting gitu ya, bahwa kita itu terdiri dari manusia yang punya beda latar belakang. Mulai dari tadi ya secara sosial maupun secara budaya, itu macam-macam banget. Kalau kita sadar bahwa kita itu berbeda-beda, maka seharusnya kita lebih tadi ya toleransi. Kita lebih punya sikap kritis, peka, dan juga arif pada masalah-masalah sosial budaya yang ada di sekitar kita. Kita tidak mudah kemudian menjudge. Kamu jelek nih, aduh kamu gak lebih bagus dari aku yang paling bagus, aku yang paling keren, budaya aku yang paling bagus, oh etnis aku yang paling hebat, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tadi kita sudah sadar bahwa kita ini beda-beda loh, dan perbedaan itu kemudian tidak dalam rangka lomba gitu ya, mana yang lebih bagus, mana yang lebih jelek, mana yang lebih terbelakang, mana yang lebih maju, dan lain sebagainya. Kemudian secara umum ilmu sosial budaya dasar juga bisa memberikan kita landasan pengetahuan dan wawasan yang luas supaya bisa menjadi bekal hidup kita dalam bermasyarakat. Tentu nanti teman-teman selepas jadi dari mahasiswa akan terjun ke masyarakat, ya kan? Akan hidup di tengah masyarakat, tidak lagi sebagai anak dari orang tua A atau saya keponakan dari misalnya paman saya B dan lain sebagainya, tapi Anda sudah memiliki brand atau memiliki identitas Anda sendiri di dalam masyarakat, sehingga Anda perlu tuh punya bekal pemahaman hidup bermasyarakat supaya hidup bisa berdampingan dengan masyarakat yang sangat plural, sangat bermacam-macam tadi. Kalau ada tujuan umumnya, lalu tujuan khususnya apa dong? Tujuan khususnya yang pertama, kalau misalnya nanti teman-teman sudah terjun ke tadi ya masyarakat, tentu saja Anda akan memiliki profesi masing-masing, ya kan? Mungkin nanti habis lulus ada yang jadi sutradara, ada yang jadi editor, ada yang mungkin punya media sendiri, ada yang mungkin jadi PR dari perusahaan yang multinasional atau jadi apapun gitu ya profesi yang Anda inginkan. Nah, untuk kepentingan profesi Anda harus punya kepekaan yang tajam terhadap sosial budaya dan lingkungan sosial budaya Anda. Tentu saja harapannya profesi Anda lakukan dengan pemahaman dan kesadaran terhadap sosial dan budaya kita yang beragam tadi. Sehingga Anda tidak kemudian mengkotak-kotakkan. Nah, ini yang jadi tujuan selanjutnya. Harapannya nanti Anda sudah berhasil di profesi tertentu, kemudian Anda menjadi pemimpin bangsa ini. Ketika Anda nanti menjadi pemimpin bangsa, harapannya Anda tidak mengkotak-kotakkan orang atau mengkotak-kotakkan etnis tertentu misalnya gitu ya, atau melihat orang hanya berdasarkan sifat kedaerahannya atau asal-usulnya. Nah, misalnya aku maunya kerja sama orang ini aja deh yang sesama etnis sama aku gitu ya. Nggak bisa kayak gitu. Kalau misalnya Anda sudah menjadi calon pemimpin bangsa, bahkan nanti ya tidak boleh kemudian mengkotak-kotakkan orang seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah tentu saja tujuan khususnya supaya Anda bisa menyelesaikan tadi ya persoalan-persoalan mengenai sosial dan budaya yang ada, agar Anda bisa lebih arif dan bijaksana dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, karena kesadaran Anda terhadap nilai kemanusiaan dan kehidupan manusiawi itu sudah lebih meningkat dengan belajar ISBD ini. Oke, sudah belajar tentang ISD, IBD, apa itu ISBD, ruang lingkupnya, sampai ke urgensi atau tujuannya, kita bisa melihat nih bahwa ISBD itu bisa menjadi salah satu solusi, ya, alternatif solusi dari masalah sosial dan budaya yang ada di sekitar kita.
Saat ini banyak sekali masalah-masalah sosial budaya yang tidak terpecahkan. Kenapa? Karena masing-masing dari individu kita merasa paling benar, merasa paling hebat, merasa paling tahu. Dengan adanya ISBD, harapannya teman-teman nanti yang belajar ini bisa memperhalus gitu ya, pemahaman dan meningkatkan kesadaran kita, dan harapannya juga akan berdampak positif terhadap kehidupan berkebangsaan kita, dan jangan sampai menyalahartikan agama, budaya, bahasa etnis, dan keberagaman ras ini dengan hal-hal yang negatif. Gitu dulu untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.